Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada bulan Mei ini, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam ibadah minggu ini akan dikemas dalam pemberitaan yang berkesinambungan, sehingga kita mampu menemukan inti utama pemberitaan dalam menjawab tantangan kehidupan saat ini. Tema sentral yang disuguhkan adalah gereja individu yang adaptif, atau disingkat dengan GRIA. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adaptif merupakan kata sifat yang memiliki arti mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Berasal dari kata adaptasi, yaitu penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Mengapa gereja yang adaptif? Karena sesungguhnya gereja bukanlah sesuatu yang statis atau terpaku pada satu titik, namun haruslah dinamis, bertumbuh, dan berkembang. Perjalanan sejarah sudah membuktikan bahwa gereja melintasi waktu secara adaptif. Ketika persekutuan di masa kekristenan mula-mula begitu terhambat oleh karena anggapan bahwa kekristenan akan membawa pengaruh buruk bagi para penganut paganisme, maka semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan tidak pernah berhenti dinyatakan setiap orang percaya. Semangat ini mereka nyatakan dalam slogan, semakin dihambat, semakin merambat. Benar saja semangat tersebut menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang, termasuk lingkungan kekaisaran di masa itu, yang berdampak pada kebutuhan menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara. Ibadah rumah yang semula sifatnya tertutup, namun bertumbuh dan berkembang dengan pesat, sehingga dianggap perlu untuk menatanya dalam satu organisasi yang disebut rumah ibadah atau gereja. Gereja menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dunia di mana ia hidup. Namun gereja tidak menjadi kompromis, bahkan sama dengan nilai-nilai yang dianut oleh dunia. Gereja tetap memiliki warna dan karakternya, sekalipun ia harus beradaptasi. Gereja yang dimaksud dalam tema ini bukanlah hanya sekedar berbicara institusinya, gedung atau organisasinya, namun mengarah kepada individunya secara pribadi. Gereja adalah orangnya. Tema sentral inilah yang akan diuraikan dalam bentuk topik kecil setiap minggunya. Topik untuk minggu ini adalah GRIA 1, bersoraklah bagi Tuhan, sebagaimana dikutip dalam 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai ayat 36. Mari kita masuki ibadah kita ini. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 17 ayatnya yang pertama ditambah ayatnya yang keempat. Sebagaimana dikutip dalam Mazmur 66 ayatnya yang pertama. Adalah hal yang wajar jika seorang bersuka cita lalu bersorak-sorai oleh karena satu alasan. Adalah hal yang wajar pula jika kita bersorak-sorai dalam situasi yang dipenuhi oleh berkat yang berkelimpahan. Namun bagaimana jika sebaliknya yang terjadi? Apakah kita masih mampu bersorak-sorai bagi Tuhan? Dikala kehidupan dipenuhi ketakutan dan bahaya yang setiap saat mengancam, apakah kita masih mampu berjubilate? Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Mazmur ucapan syukur ini dimulai dengan ajakan untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dengan bernyanyi, bermegah, mencari wajah Tuhan, dan mengingat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Lalu segala perbuatan Tuhan dijabarkan pada ayat-ayat berikutnya. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tawarik
16 ayat 14 sampai 22. Pada intinya, karya Tuhan atas umatnya bisa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Tuhan mengikatkan dirinya pada perjanjian yang kekal kepada umatnya. Salah satu isi janjinya adalah memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka Israel. Yang kedua, Tuhan menjanjikan pemeliharaannya atas umatnya. Dia tidak membiarkan bangsa-bangsa lain mengusik miliknya. Mazmur ini dilanjutkan dengan seruan mengajak. Bukan hanya umat Israel, tetapi segenap bumi dan semua bangsa untuk membesarkan nama Tuhan. Mereka tentu sudah melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan lakukan atas umatnya. Dia bukan hanya Tuhan atas umat Israel, melainkan Tuhan atas semua bangsa dan segenap alam. Tuhan pencipta adalah Allah yang mengatasi segala ilah lain. Dia adalah raja, bukan hanya atas Israel, tapi raja dunia ini. Dengan respon umat yang sungguh tepat dengan mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Mazmur ini mengajarkan kita beberapa prinsip penting dalam ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kala beribadah, memang kita bersyukur, berdoa, bernyanyi, dan bermazmur sebagaimana diungkapkan dalam panggilan untuk beribadah. Tetapi inti dari ibadah adalah keyakinan bahwa Allah hadir dan berkenan didapati oleh mereka yang mencari dan meninggikan Dia. Allah adalah Allah perjanjian yang setia kepada janjinya. Tema utama Mazmur ini adalah pengenapan janji Allah menjadikan Israel umatnya, memberi mereka tanah perjanjian, dan membuat mereka menjadi satu umat yang di dalam dirinya tanda-tanda kehadiran Allah terbaca dengan jelas. Jemaat yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, tabut Tuhan melambangkan kehadiran Tuhan dan berkat atas umatnya. Itu sebabnya respon Daud dan umat Israel diungkapkan lewat mazmur ucapan syukur yang begitu indah. Kedatangan tabut perjanjian adalah salah satu penggenapan puncak dari janji Allah. Adalah kewajiban umat Allah untuk tidak melupakan hal tersebut. Mengingat-ingat kesetiaan Allah dan penggenapan janji-janjinya adalah inti dari penyembahan. Ibadah yang benar akan melahirkan semangat kesaksian. Umat yang menyembah Tuhan dan menyadari bahwa kemuliaan Allah tidak terbatas akan terdolong oleh kerinduan untuk mengajak segenap bangsa, bahasa, dan ciptaan untuk mengakui kemuliaan Tuhan itu. Tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Tentu lebih indah dan dahsyat kalau pujian dan syukur itu tidak semata-mata berbentuk ibadah atau persekutuan, tetapi berwujud pelayanan yang memberkati sesama manusia. Mereka yang masih hidup dalam kegelapan dosa dan menyembah ilah hampa, kiranya melihat Tuhan yang hidup melalui hidup anak-anaknya. Mari kita renungkan sesaat
betapa sering kali kita gagal menyembah Tuhan dengan benar dan bersaksi baginya. Namun, Ia hadir dan mengerjakan maksud-maksudnya sampai kita sungguh-sungguh menjadi penyembah dan saksi baginya. Memaknai jubilate dalam konteks gereja individu yang adaptif atau gria adalah proses pengalihan dari sorak-sorai yang terbatas pada bentuk, entah itu pada ruang atau gedungnya, ataupun pada tata ibadah atau seremonialnya, kepada sorak-sorai tanpa batas pada isi, yakni memaknai kehadiran Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, dan dengan tetap setia menantikan janji-janjinya dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Yakinilah bahwa di dalam setiap ibadah, entah itu dalam bentuk ibadah konvensional, entah itu juga dalam bentuk ibadah atau elektronik ibadah yang belakangan dilaksanakan secara live streaming, dan dalam persekutuan kita, Tuhan senantiasa hadir. Oleh karena itu, mari kita menghormati kehadirannya. Penghormatan tertinggi kepada Tuhan dalam ibadah rumah yang kita laksanakan hingga saat ini, hendaklah itu dinyatakan melalui persiapan diri kita yang tampak, melalui pakaian yang layak untuk menyambut kehadirannya, ataupun melalui kesungguhan kita mengikuti serangkaian ibadah, sekalipun mungkin itu tidak sehikmat ketika kita melaksanakannya di gereja. Kehadiran Allah di dalam ibadah kita, dimanapun, kapanpun, hendaklah kita nyatakan melalui penghormatan kita kepada Tuhan. Biarlah kiranya penghormatan sedemikian yang kita laksanakan di dalam setiap ibadah rumah yang kita lakukan tidak tergantung pada situasi dan tempat, tidak tergantung pada kondisi keberadaan diri kita, tetapi sungguh-sungguh dimaknai bahwa di dalam ibadah kita memaknai kehadiran Allah yang kita hormati di dalam setiap ibadah kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita serta memampukan kita untuk melakukannya di dalam sukacita, memuji dan memuliakan namanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa.